Halo Tepers, selamat datang di TP Studio Podcast. Bersama saya Husni Mubarak melalui program kuliah. Kita akan membahas tentang seputar bagaimana mahasiswa untuk menyelesaikan tugas akhirnya. Tidak kalah penting yang ingin kita bahas di sini yaitu bagaimana cara memulai sebuah penelitian. Baik, di sini saya tidak sendiri. Kita mengundang tamu yang sangat spesial, yaitu Profesor Senior di UNESA, khususnya di Teknologi Pendidikan. Kita sapa beliau, yaitu Profesor Yosono. Prof, selamat datang. Assalamualaikum. Gimana kabarnya, Prof? Alhamdulillah, baik Pak Husni. Ini tadi agak longgar acaranya. Oke, alhamdulillah. Bagaimana perjalanan ke studio kami di sini, Bro? Alhamdulillah lancar dan senang sekali bisa diskusi dengan Pak Husni. Ini para Tepers sekalian, beliau ini adalah dosen muda yang sangat potensial. Beliau pendidikannya PhD dari Taiwan, begitu Pak Husni ya? Nah ini jadi adik-adik ini bisa tiru beliau, teladani beliau karena potensinya luar biasa, kedisiplinannya juga luar biasa. Kerajinannya juga luar biasa ini. Ya, terima kasih Prof. Kita di sini ada beberapa karyanya beliau di belakang ini. Ini secara fisiknya nanti kita tunggu di link deskripsinya untuk link-link beliau mengenai karya-karya beliau yang melalui sosial. Oke, di saat ini segmen pertama kita akan membahas tentang bagaimana caranya memulai sebuah penelitian. Profesor, banyak sekali dari teman-teman mahasiswa itu ada kendala tentang penelitian, Bro. Itu kenapa sebenarnya, Bro? Iya, terima kasih Pak Husni. Ini memang banyak mahasiswa, terutama yang S1, itu ketika mata kuliah jalan semester 1 sampai 6, lancar-lancar saja. Tapi ketika sampai tugas akhir atau yang biasanya disebut skripsi, itu intinya kan melakukan penelitian dia. Sering mengalami kesulitan, aku neliti apa? Gitu. Biasanya mahasiswa begitu. Nah, sebenarnya Pak Husni, penelitian itu kalau di pengertiannya sederhana saja, adalah mengkaji suatu objek atau mengatasi masalah berdasarkan rasionalitas dan bukti empiris. Nah, karena penelitian itu merupakan rangkaian kegiatan yang sistematis, maka penelitian atau skripsi itu perlu yang disebut dengan rencana penelitian, atau adik-adik menyebutnya sebagai proposal penelitian atau proposal skripsi. Nah, yang kesulitan adik-adik itu sering apa yang harus saya tulis, apa yang harus saya teliti. Itulah yang sering mahasiswa mengalami kesulitan. Kesulitannya di situ ya, Prof. Ngomong-ngomong nih, Prof. Sebenarnya hakikat sebuah penelitian itu seperti apa, Prof? Kalau kita di dunia pendidikan ini, Prof. Iya, terima kasih Pak Husni. Hakikat penelitian itu sebenarnya adalah tadi mengkaji sesuatu dengan dua kriteria, Pak Husni. Kriterianya yaitu rasional. Rasional ini sama dengan berdasarkan teori-teori yang sudah ada. Kemudian yang kedua, nanti ketika teori sudah ditemukan, kemudian peneliti atau para mahasiswa itu menguji teori itu secara empiris. Hanya dua itu sebenarnya. Oh, simple berarti. Iya. Kebanyakan dari teman-teman mahasiswa ini, kebanyakan dari S1 itu sampai molor 7 tahun, lebih dari 8 tahun, lebih dari 9 tahun bahkan, Prof. Itu yang menjadi polemik kita, Prof. Lah, bagaimana caranya membuat penelitian itu lebih simpel? Apa langkah awalnya, Prof? Biasa kita lakukan, Prof. Ya, terima kasih Pak Husni. Begini, para Tepers juga ini ketika adik-adik mau melakukan penelitian atau mulai menyusun skripsi, langkah pertama panjenengan harus menyusun proposal itu dan menemukan temanya. Itu yang penting. Jadi tema apa yang harus diteliti atau topik apa yang harus dikaji, itu Pak Husni, itu yang penting. Nah, ini ada tekniknya Pak Husni memang. Ini harusnya ini memang bagian dari mata kuliah metodologi penelitian. Disitulah nanti perannya. Tekniknya begini Pak Husni.
untuk menemukan atau menentukan tema apa yang diteliti atau masalah apa yang harus dikaji, itu ada 3 macam. Oke, apa aja itu, Ada Prof? 3 macam begini, Pak Husni. Yang pertama adalah berdasarkan pengalaman. Bagi adik-adik yang sudah mengajar, ini kan tentang TP, ya, teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan itu bicaranya bagaimana pembelajaran itu berlangsung dengan optimal. Ketika adik-adik itu sudah punya pengalaman mengajar yang artinya sudah mengajar, itu biasanya dari pengalaman itu bisa menemukan masalah. Artinya begini, ketika adik-adik atau yang bapak guru-guru itu menyampaikan materi tentang materi A misalnya, sebenarnya guru juga sudah berusaha maksimal, tapi kok hasilnya jelek. Ya, benar. Nah, Sering terjadi seperti sering itu, terjadi Prof. ini. Hasilnya kok siswa kok tidak sulit memahami materi-materi. Lah ini mungkin perlu guru itu atau adik-adik mahasiswa itu melihat ke teori TP. Oke. Harusnya benar. bagaimana ya mengajar tema atau materi yang seperti ini. Nah, itu kan berdasarkan pengalaman. Benar. Yang kedua, Pak Husni, itu adalah bagaimana kita menemukan masalah itu berdasarkan penelitian yang sudah ada. Yang sebelumnya. Prof. Tapi adik-adik jangan membaca semua penelitian. Biasanya penelitian itu kan tebal, sekitar 100 sekian halaman. Kalau itu dibaca semua, ya nanti malah masalah sendiri ini kan. Nah, tidak harus yang dibaca bukan itu. Yang dibaca itu satu, rumusan masalahnya Pak Husni. Iya, kemudian yang kedua simpulannya. Jadi itu paling tidak ada 1 halaman. Tidak ada 1 halaman. Rumusan masalah paling kan setengah halaman, simpulan paling 1 halaman gitu ya, kira-kira lah paling banyak itu. Nah, setelah simpulan itu, kemudian biasanya ada yang disebut dengan saran. Saran dari sebuah penelitian itu. Iya. Nah, kadang-kadang di situ si peneliti itu mengatakan, untuk peneliti berikutnya hendaknya meneliti ini biasanya begitu sebagai tindak lanjut dari penelitian yang sudah dia lakukan. Lah kalau adik-adik yang membaca itu cocok dengan saran ini, wah aku tak neliti kiai, berarti dari situ, dari hasil penelitian itu dia bisa menemukan masalah. Jadi jangan dibaca semua skripsi, dibaca semua nanti malah kebanyakan nanti masalah itu. Jadi cukup 2 itu saja. Jadi rumusan masalah, simpulan, kemudian nanti saran. Sarannya yang penting. Jadi saran dalam sebuah penelitian itu bagian yang sangat penting untuk apa? Untuk menjadikan penelitian selanjutnya itu menjadi penelitian yang berkesinambungan dari sebelumnya. Seperti itu nggak, Prof? Iya. Jadi harapan kedepannya bisa kita mengelola dari tidak hanya sekedar abstrak, kita juga memperhatikan saran-saran dari penelitian selanjutnya. Dari sebelum-sebelumnya kita melihat mana yang menjadi poin-poin yang ingin kita perbaharui. Seperti itu, Prof. Selain itu ada lagi nggak, Prof, untuk menemukan tema itu, Prof? Ada juga sebenarnya, tapi ini biasanya bukan untuk S1, S2 atau S3, itu berdasarkan teori. Jadi membaca teori, kemudian membuat inovasi dalam pembelajaran. Tapi ini bukan untuk S1, biasanya kan terlalu berat untuk S1. Untuk S1 ya yang mungkin yang pengalaman, kemudian membaca saran dari peneliti sebelumnya. Biasanya kan sarannya pada peneliti berikutnya hendaknya meneliti tentang ini biasanya begitu. Nah, kalau adik-adik Tapers itu sudah cocok dengan yang disarankan, ya berarti pilih itu saja gitu. Setelah kita menemukan tema nih, Prof, langkah selanjutnya itu seperti apa, Prof? Iya, setelah misalnya begini ya, di saran itu disebutkan kepada peneliti berikutnya hendaknya meneliti penggunaan media X misalnya. Nah, kalau memang media X itu misalnya apa, puzzle misalnya ya, puzzle itu terus ada para Tapers itu juga kebetulan tertarik dengan media puzzle. Nah, kemudian dia kaji media puzzle itu kelebihannya apa, cocok untuk materi seperti apa. Nah, itulah yang nanti akan diuji, dikaji di selanjutnya. Ya, kemudian nanti ke adik-adik
kalau di sekolah itu sudah ada media puzzle untuk materi tertentu, tinggal menggunakan Pak Husni. Oh, bisa langsung berarti, Bisa Prof? menggunakan kalau medianya itu sudah layak. Layak. Tapi kalau belum ada, itu untuk media puzzle tentang misalnya materi X, Oke. kok belum ada misalnya Pak Husni. Nah, itu adik-adik bisa mengembangkan. Nanti penelitiannya adalah penelitian pengembangan. Oke, seperti itu teman-teman Tipers. Jadi selain ada yang fokus di penerapan, ketika model atau alatnya masih perlu dikembangkan, nanti bisa masuk ke penelitian pengembangan. Seperti itu, Ya. Prof. Oke, selain itu, Prof, ada yang masih kebingungan teman-teman mahasiswa ini, Prof. Bagaimana cara merumuskan permasalahan itu, Prof? Iya. Karena masih bingung apakah cukup satu atau ada hal yang lain untuk merumuskan masalah itu, Prof. Begitu. Begini, untuk merumuskan masalah penelitian itu biasanya dirumuskan dalam bentuk kalimat pertanyaan, Pak Husni. Ya misalnya ini, adik-adik itu pengen misalnya mengembangkan media puzzle untuk materi tertentu, misalnya. Itu pertanyaannya jangan bagaimana mengembangkan media puzzle. Itu berarti dia itu belum tahu TP. Oke. Nah, harusnya yang ditanyakan bukan itu. Apakah media puzzle yang dikembangkan untuk materi ini layak digunakan dalam proses perkuliahan atau pembelajaran di sekolah tertentu? Berarti fokus sama kelayakannya, berarti. Iya, karena kalau di TP itu untuk bagaimana mengembangkan itu bukan hal yang harus diteliti, karena sudah baku. Mengembangkan media ini itu harusnya begini, mengembangkan ini itu sudah ada semuanya di buku-buku TP, sudah ada Pak Husni. Oke. Jadi tinggal nanti adik-adik mengembangkan media itu, misalnya puzzle, kemudian nanti setelah jadi baru ditanyakan ke ahlinya. Intinya itu, ditanyakan kepada ahlinya apakah media puzzle ini sudah layak digunakan apa belum. Ini termasuk hebat TP itu. Karena begini, semua pengembangan itu tidak boleh digunakan langsung sebelum divalidasi oleh ahlinya. Oke. Ini kehebatan TP. Siap. Berarti kelayakan itu menjadi unsur utama, berarti. Iya, baru nanti setelah dinyatakan layak oleh ahlinya, baru bisa digunakan dalam perkuliahan atau pembelajaran. Oke, baik. Jadi fokus kita untuk media pengembangan ini berarti. Pengembangan itu kelayakan itu menjadi fokus utama. Jadi kalau masih belum layak, tim ahli atau expertnya itu masih belum menyatakan itu layak, berarti itu masih belum bisa digunakan. Ya, Bro. Kasihan nanti nggak cocok atau mungkin punya persepsi yang negatif pada siswa, itu kasihan. Oke. Kalau selain kelayakan apa lagi, Prof, untuk rumusan masalah? Kalau dalam konteks TP itu biasanya dua, Pak Husni. Yaitu kalau di kayaknya pengembangan tadi yang kelayakan, kemudian yang kedua adalah penggunaan atau pemanfaatan. Jadi nanti gini, kalau sudah dinyatakan layak oleh ahli, kemudian pertanyaannya dirumuskan dalam kalimatnya begini, Pak Husni. Apakah penggunaan media puzzle pada materi ini dapat meningkatkan hasil belajar, misalnya. Nah, ini sudah sudah fase berikutnya, yaitu pemanfaatan. Oke, itu kalau kata lainnya mungkin bisa masuk kayak penerapan berarti ya, Prof? Iya, penggunaan atau penerapan dari media itu. Oke, berarti kalau kita di pembelajaran, misal nih kalau mau pertama di pengembangan, jadi harus melewati fase pertama tadi itu, ketika sudah dinyatakan layak, itu bisa nanti lanjut ke penerapannya berarti, Prof. Ya. Oke. Ada lagi yang lain, Prof, untuk rumusan masalah? Rata-rata teman-teman TP itu untuk S1 ya hanya itu. Oke. Jadi ada juga kalau medianya sudah ada yang tinggal menggunakan saja. Oh iya. Jadi tidak perlu mengembangkan. Tinggal menggunakan. Apakah penggunaan media ini dapat meningkatkan itu? Biasanya begitu. Oke. Ini sangat menarik sekali pembahasan kita, teman-teman Tapers. Jadi
Sebenarnya saya ingin melanjutkan ke segmen yang selanjutnya, Prof. Tapi karena ada keterbatasan, nanti kita lanjut ke segmen yang selanjutnya. Tapi sebelum itu, kita mintakan closing statement terlebih dahulu. Bagaimana penelitian itu biar kita bisa membawa atau memulai penelitian itu lebih bagus dan lebih mudah. Seperti itu ya, Prof. Jadi bagaimana kalau menurut Prof Rus untuk closing statement-nya Ya, nanti? begini, adik-adik juga para tapers semuanya, Pak Husni juga ini begini. Tadi kan saya menyebutkan 2 jenis masalah ya. Aha. Yang satu kan masalah yang bagaimana kelayakan. Kemudian yang satu adalah apakah penggunaan ini dapat meningkatkan hasil belajar. Itu kan sudah tahap pemanfaatan. Ketika adik-adik sudah memilih salah satu atau keduanya, maka adik-adik tinggal melakukan kajian secara mendalam teori-teori yang mendasari. Jadi misalnya begini, adik-adik, bagaimana media puzzle yang baik itu seperti apa? Itu harus tahu. Ya. Media puzzle yang baik itu kan ada kriterianya ini. Karena kalau adik-adik tidak tahu kriteria puzzle yang baik, kalau buat mesti nggak baik. Iya. Karena kan nggak tahu kriterianya yang benar, baik. benar. Nah, setelah itu nanti tinggal jalan. Jadi nanti pengkaji itu terus kalau sudah jadi tinggal itu pokoknya yang tahap pertama cukup membuat merumuskan masalah itu. Kalau sudah itu ibarat kita jalan gitu Pak Husni, itu kita sudah masuk tol, tinggal ngewaske. Rambu-rambunya ini harus ke sana, ini harus ke sana. Okay. Sudah jalan dengan sendiri. Tinggal semangat adik-adik untuk menyelesaikan tugas atau penelitian tentang tema yang dipilih. Oke. Ini semoga ini bisa sedikit membantu Pak Husni adik-adik untuk menyelesaikan tugas akhir yang biasanya agak molor sedikit, moga-moga tidak molor. Selamat untuk para tapers semuanya, moga-moga kuliah panjenengan semua lancar, Amin, barokah, amin. dan nanti bisa menghasilkan sesuatu yang panjenengan idam-idamkan atau panjenengan cita-citakan. Baik. Terima kasih banyak Prof Rus sudah sharing dengan kita untuk teman-teman tapers ini, karena mau nggak mau kita harus menyelesaikan tugas akhir karena syarat untuk kita lulus dari perkuliahan ini, dari kuliah di Universitas Negeri Surabaya. Baik, ini merupakan pembahasan dari kita pada segmen kuliah ini. Nantikan di segmen selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman tapers. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bro.